Indonesia bersikap defensif. Jikapun punya kekuatan militer besar, mereka tak akan menginvasi negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pernah menantang perang 12 negara kuat anggota NATO. Melawan lupa bahwa secara geografis Indonesia sebetulnya dikepung oleh aliansi pertahanan barat. Ada FEDA yang beranggotakan Malaysia, Inggris, Singapura, Australia, dan Selandia Baru mengelilingi Indonesia. FPDA sengaja dibentuk untuk menekan kekuatan militer Indonesia agar tak mengganggu stabilitas Singapura dan Malaysia. Tentu saja pembentukan aliansi pertahanan ini diperhatikan betul oleh Indonesia. Begitupun Indonesia, mereka melihat aliansi pertahanan yang ditujukan kepadanya sebagai ancaman. Jika perang meletus, Indonesia bakal sendirian menghadapi lawan-lawannya, sebab Indonesia tak pernah, atau lebih tepatnya dilarang ikut dalam suatu aliansi pertahanan. Indonesia bersikap defensif. Jikapun punya kekuatan militer besar, mereka tak akan menginvasi negara lain. Militer Indonesia cuma bakal berperang jika NKRI diganggu. Pada hakikatnya, konsep geostrategi Indonesia bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar kedaulatan nasional, ataupun untuk melakukan ekspansi terhadap negara lain. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Sikap defensif Indonesia ini lahir karena pandangan nasional akan alinea 1 Undang-Undang Dasar 1945, yakni penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jikalau Indonesia menerapkan doktrin ofensif bagi angkatan bersenjatanya, sama saja merupakan usaha menjajah bangsa lain. Namun bukan berarti Indonesia tak boleh menyerang kedudukan musuh di wilayah lawan. Indonesia saat ini tengah menerapkan taktik preventive strike, di mana bila ada lawan yang mengancam, negeri ini boleh menyerang duluan. Bahkan taktik preventive strike dilakukan Indonesia di ruang wilayah internasional sebelum musuh memasuki NKRI. PBB pun seakan mengizinkan sebuah negara melakukan preventive strike sebagaimana tindakan membela diri, meski PBB tak gamblang menyebut preventive strike boleh dilakukan lantaran sama saja memulai perang tanpa deklarasi resmi. Preventive strike dalam piagam PBB tidak diatur mengenai tindakan tersebut, tetapi hanya diatur mengenai strict defense dalam pasal 51 piagam PBB. Dalam pasal 51 piagam PBB mengatakan bahwa setiap tindakan self-defense harus dilakukan kepada Dewan Keamanan sebagai organ yang berwenang untuk menentukan mengenai tindakan self-defense apa yang dianggap tepat
untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian dunia. Contoh paling tepat yang menggambarkan maksud pasal 51 Piagam PBB ialah kasus serangan kekaisaran Jepang ke Pearl Harbor, Hawaii yang dilakukan tanpa mengumumkan deklarasi perang terlebih dahulu. Di masa lalu, Indonesia juga pernah hampir melakukan preventive strike ke Singapura dalam rangka konfrontasi Dwi Kora. Sebelum itu, Indonesia hampir berperang melawan Belanda di Irian Barat dalam Trikora. Jika operasi Jaya Wijaya dilakukan, maka NATO punyakan membantu Belanda melawan Indonesia. Seperti diketahui, pada 1949, 12 negara yakni Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Britania Raya, dan Amerika Serikat mendirikan NATO. Salah satu pasal yang ada di NATO ialah bila salah satu negara anggota diserang, yang lainnya ikut membantu. Bernard pernah membocorkan bahwa Panglima Armada ke-7 AS mengumumkan jika terjadi konflik militer antara Indonesia dan Belanda, Angkatan Laut AS akan mendukung sekutu NATO-nya. Melihat Indonesia berpotensi dikeroyok 12 negara NATO, Rusia atau Uni Soviet kala itu turun tangan membantu mengirimkan 1.740 personel militer spesial. Secara umum, kekuatannya sangat besar. Kelompok ini dikomandoi oleh Laksmana Muda Grigori Kornevich Kernobai pada tahun 1962. Ia memiliki 1.740 penasehat dan spesialis militer Soviet di bawah komandonya. Kapal selam Soviet Indonesia diperintahkan meninggalkan Surabaya menuju Pulau Sulawesi, di mana setelah mengisi kembali persediaan bahan bakar, air dan makanan, mereka akan bergerak ke posisi tempur di perarian pesisir Irian Barat. Waktu dimulainya permusuhan telah ditentukan jika Belanda tidak menerima ultimatum. Kejadian ini nyata pernah dialami Indonesia di masa lalu saat usaha merebut Irian Barat sering buntu karena aksi AS yang awalnya mendukung Belanda bercokol di sana. Sumber Lemhanas RI, Universitas Samratulangi. Dan itulah kisah betapa patriotismenya orang-orang Indonesia. 12 negara kuat ditantang dulu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.